Jumpa kembali di Sharing Firman. Hari ini, tema Sharing Firman kita adalah Metaverse, positif atau negatif? Saudara, hari-hari ini banyak orang mulai khawatir akan masa depannya. Pertanyaannya pun muncul. Bagaimana ya kehidupan kita manusia di masa yang akan datang? Apakah kita hidup di dunia Metaverse yang penuh dengan digital, atau manusia akan hidup di Mars atau di planet-planet entah berantah yang manapun tidak jelas, sehingga banyak orang mulai melakukan petualangan keluar angkasa. Saudara, hari-hari ini muncullah satu istilah yang saya percaya Bapak Ibu semua sudah tidak asing dan sangat-sangat sering didengar di berbagai media sosial, yaitu istilah Metaverse. Pertanyaannya, apa itu Metaverse? Metaverse positif atau negatif? Bagaimana pandangan menurut kekristenan kita? Mari kita mulai. Kita akan mulai dari apa itu Metaverse. Saudara, istilah Metaverse terdiri dari dua kata. Yang pertama, meta, yang artinya di atas atau melebihi. Yang kedua adalah universe, yang artinya adalah alam semesta, merujuk pada dunia serba digital yang melampaui dunia fisikal yang biasa. Banyak ahli memperkirakan bahwa dalam kurun waktu beberapa dekade mendatang, semakin banyak orang akan memilih hidup dalam dunia Metaverse. Pilihan ini dipercaya tidak akan terelakkan. Dunia semakin digital, segala sesuatu akan didigitalisasi. Manusia akan menghabiskan waktunya lebih banyak dalam dunia digital daripada dunia fisikal. Mungkin nggak ini terjadi? Coba kita tebak. Hari ini berapa jam Anda menggunakan HP? Berapa jam Anda terus menonton YouTube, TikTok, berbagai media sosial yang Anda pakai seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Hari-hari ini orang berdagang, semua menggunakan teknologi online. Orang jarang lagi ketemu dengan orang secara fisik. Bahkan dengan apa yang terjadi dengan pandemi ini, orang mulai beralih ke dunia online. So, dalam dunia yang baru nanti, ada beberapa teknologi yang sekarang sedang dikembangkan akan menjadi lebih matang dan semakin tidak terhindarkan. Katakan artificial intelligence, kemudian virtual reality, augmented reality, dan hologram. Ke depan tidak lagi menjadi barang yang eksklusif bagi segelintir orang. Mesin digital akan menguasai dunia. Ke depan mungkin akan bermunculan berbagai teknologi digital baru yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita sebagai orang Kristen bersikap dalam mengantisipasi dunia digital yang semakin berubah ini? Bagaimana kita menyikapi Metaverse? Apakah hal ini suatu hal yang positif atau suatu hal yang akan berdampak negatif bagi manusia, terutama bagi gereja? Ayo kita baca dulu. Kejadian 1 ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, sama seperti ilmu yang lain, teknologi digital merupakan wujud kreativitas manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan menciptakan manusia sebagai gambarnya Tuhan sendiri. Jadi manusia memang diberi kapasitas untuk mengembangkan kebudayaan hidup. Nah, dalam taraf tertentu, kreativitas dan potensi manusia mencerminkan penciptanya. Jadi, pada dirinya sendiri, kreativitas ini merupakan sesuatu yang sebenarnya baik. Yang dihasilkan dari kreativitas ini juga harusnya memang netral. Nah, sekarang kita lihat dua sisi. Kita lihat dulu positifnya Metaverse. Lihat, Metaverse berpeluang menghadirkan banyak kebaikan. Ada pemerataan informasi dan edukasi bagi semakin banyak orang. Nah, segala sesuatu menjadi lebih efisien. Waktu kita lebih hemat. Kemudian dunia hiburan menghadirkan semakin banyak pilihan dan kemudahan. Beragam keterbatasan akan dijembatani. Kecacatan fisik tidak menghalangi seseorang untuk menjelajah seluruh dunia secara digital. Bahkan banyak orang yang sakit atau orang yang mengalami kelemahan fisik yang harusnya tidak bisa keluar negeri, tidak bisa berjumpa dengan seseorang di luar sana, bahkan lewat Metaverse ini bisa. So, akhirnya perbedaan lokasi tidak lagi menghalangi. Komunikasi jarak jauh menjadi semakin tampak nyata dan dekat. Nah, daftar kebaikan ini tentu saja
masih bisa diperpanjang seiring dengan kemajuan yang ada di masa yang akan datang. Sekarang kita lihat negatifnya. Saudara, kita juga perlu mengingat bahwa dunia ini kan terus berkembang. Tapi satu hal, dunia tidak lagi seperti semula pada waktu diciptakan. Dunia telah jatuh ke dalam dosa. Gambar Allah dalam diri manusia mengalami kerusakan. Manusia tidak lagi sepenuhnya menggunakan kreativitas dan potensinya untuk memuliakan Allah. Bahkan manusia cenderung berbuat hal-hal yang sifatnya dosa. Saudara, apapun usaha manusia untuk memenuhi kekosongan yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah akan menghasilkan kekecewaan. Runtuhnya harapan manusia pada sains di era modernisme adalah salah satunya. Dulu, banyak orang berharap bahwa sains akan semakin memudahkan hidup manusia. Teknologi dianggap sebagai segala-galanya. Bahkan beberapa orang dengan beraninya, dengan arogannya, mereka bernubuat. Bahkan manusia yang modern ini tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan ini jelas-jelas berdosa dan salah besar. So, apa yang terjadi? Mereka mengatakan sains telah menggantikan peranan Tuhan. Lihat, perang dunia yang terjadi, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, telah menghancurkan semua harapan palsu ini. Sains telah disalahgunakan oleh manusia untuk mendatangkan begitu banyak penderitaan. Pesawat tempur, kapal perang, senjata api, bom, meriam, menjadi alat-alat yang begitu menakutkan dan begitu mematikan manusia. Pertanyaannya, apakah tragedi ini menunjukkan bahwa sains pada dirinya sendiri adalah salah? Tentu saja tidak. Sains tetaplah netral. Tragedi yang tercipta ini mengingatkan kita bahwa sains bukanlah segala-galanya. Ciptaan dan karya mereka tidak mungkin menggantikan peranan Tuhan kita sebagai pencipta. Bukan hanya itu, manusia justru seringkali menjadi akar masalah yang sesungguhnya. Apa yang baik dari tangan Allah dengan segera menjadi buruk ketika berada di tangan manusia yang salah menggunakannya. Lihat, hal yang sama akan berlaku pada dunia metaverse. Walaupun ada banyak kebaikan yang dijanjikan, kita tidak boleh terlalu berharap bahwa dunia akan menjadi semakin baik. Selama dunia ini masih dihuni oleh orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat, kita tidak bisa terlalu yakin bahwa kita semua akan baik-baik saja. Bisa saja metaverse disalahgunakan. Teknologi yang semakin inovatif akhirnya memberikan ruang bagi kejahatan yang lebih canggih dan akhirnya kehancuran pun terjadi di mana-mana. Saudara, metaverse juga tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan manusia. Kita diciptakan sebagai makhluk yang holistik. Pada saat yang bersamaan, kita juga adalah makhluk spiritual, emosional, fisikal, intelektual, dan sosial. So, apa yang ditawarkan oleh metaverse tidak akan pernah memuaskan semua kebutuhan ini. Dunia digital hanyalah salah satu sarana, bukan penggenap kebutuhan eksistensial manusia. Saudara, sampai kapanpun manusia tetap akan membutuhkan Allah pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia juga tetap akan membutuhkan sentuhan perasaan yang personal. Dan sebagai makhluk sosial, manusia juga tetap membutuhkan pertemuan tatap muka yang nyata dan relasi yang intim dengan sesama sebagai makhluk sosial. So, metaverse hanyalah sarana, bukan solusinya. Jadi bagaimana sikap gereja Tuhan? Gereja harus bisa mengantisipasi kedatangan dunia metaverse. Dunia yang serba digital. Bagaimana kita bisa memaksimalkan perkembangan teknologi digital yang ada? Bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk melengkapi apa yang tidak bisa disediakan oleh metaverse? So, bagaimana sikap gereja? Gereja harus bisa mengantisipasi kedatangan metaverse. Bagaimana kita bisa memaksimalkan perkembangan teknologi digital yang ada? Bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk melengkapi apa yang tidak bisa disediakan oleh metaverse? Bagaimana gereja seharusnya berperan jika dunia digital tersebut datang? Bagaimana Injil tetap diberitakan secara relevan sebagai solusi bagi persoalan fundamental dan pergumulan eksistensial manusia? Ini jauh lebih penting. Bahkan keburukan yang dihasilkan dalam metaverse berpotensi menjadi kesempatan yang baik untuk memberitakan kabar baik sebenarnya. Dan di tengah krisis ekonomi seperti sekarang yang terjadi, Injil seharusnya memberitakan tentang jawaban dan solusi. Amin. Gereja seharusnya menangkap peluang. Amin. Kita tidak boleh melewatkan setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik.
Ibrani 11 ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi masih banyak lagi peluang dan kesempatan yang akan bermunculan. Gereja harus menyiapkan diri dari sekarang. Amin. Gereja yang peka melihat tanda-tanda zaman akan dimampukan untuk mengevaluasi, mengikuti, dan memproyeksi arah zaman. Gereja yang profetik tidak mudah panik. Amin. Lagi pula kita perlu mengingat bahwa Allah mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Dia Tuhan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mengerti dan percaya boleh sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau